Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syahri wa dawati, atatayati Rabbal alamin. Ya uhayyal judi wal karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain amin. Selamat pagi, salam Jumat penuh berkah, salam sejahtera turun untuk semua para sahabat dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dan semoga senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini saya ingin menepati janji saya untuk memberikan bukti-bukti tentang pesan dari adik-adik almarhum. Alhamdulillah prosesnya ini sampai 1 bulan dan sempat tertukar. Jadi awalnya admin mengirim foto ini dan tertukar. Akhirnya saya ajukan untuk mengganti ya, sesuai dengan pesanan saya. Alhamdulillah ini saya di judul Sahabat Selamanya ya. Maknanya sangat sangat indah ya kan. Dalam kita kadang-kadang hidup bersuami istri, tapi karena tidak satu hati, akhirnya yang terjadi adalah tidak saling memahami. Ya, semua itu ada tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena saya sendiri untuk menikah, saya berprinsip untuk menikah sekali seumur hidup. Dan saya akan menikah lagi kecuali dengan kekasih Allah. Ya, karena saya mungkin nih, ya, saya tak benar trauma ya, kita nggak boleh trauma putus asa. Karena saya dulu suami adalah seorang mantan santri dari pondok pesantren di Wonosobo. Jadi harapan saya menikah dengan beliau, bekal agamanya bisa membimbing saya, menerangkan hati saya. Namun ujian itu ya, karena saya tinggal bersama ibu mertua, dan kemudian ibu mertua itu tidak bisa ya, saya tidak akan, karena beliau sudah meninggal, saya intinya Allah sudah memberikan keadilan. Jadi setiap kejahatan pasti ada balasan. Oleh karena berpikirlah kita kalau ingin menyakiti orang, jangan sembarang kita menyakiti orang, karena itu akan berbalik pada kita sendiri. Dan balasan orang yang tidak mensyukuri kebaikan orang itu dahsyat banget. Bahkan sampai ketika malaikat menjemput dalam kritis-kritisnya sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan kalimat Allah, matanya membelalak, diperlihatkan sesuatu yang menyeramkan ya. Jadi semua adalah pelajaran hidup agar kita menjadi lebih kuat ya. Saya akan mulai sejak kanan karena saya sendiri adalah sebagai pengasuh. Ini saya buat seperti ini. Yang kedua, ini adalah tanggal kewafatan almarhum, tanggal 23 Juli 1216. Ini adalah foto keluarga almarhum. Yang ini adalah ayahnya, ini adik,
Agung Rizky yang kebetulan DM saya, yang almarhum titipkan pada saya. Ini adalah adiknya yang paling kecil, Indah. Ini ibunya. Jadi kedua orang tuanya itu non muslim. Jadi saya tidak tahu, mungkin salah satunya awalnya mereka adalah seorang muslim karena kakek almarhum adalah seorang muslim. Jadi sejak lahir bayi almarhum dididik oleh kakeknya yang muslim, ilmu agama, dan diajari sholat ke adiknya, karena tugas ayah almarhum waktu itu ditugaskan ke Merauke. Ini adalah kelas foto almarhum yang mengikuti taekwondo. Saya akan ringkas saja ya. Ini adalah saya bacakan, ini ada waktu almarhum dan baru lahir, kedua orang tua itu bekerja di Merauke, jadi ikut kakek atau ortu dari ibu. Kakek masih memeluk agama Islam, dan insya Allah sampai sekarang mungkin kakeknya masih Islam. Cuma mungkin karena ayahnya itu orang muslim, jadi ya sebagai wanita mungkin dia mengikuti agama suaminya. Saya akan memberi bukti ringkasan saja ya, suatu saat nanti saya akan jelas lagi. Mayat almarhum tidak dibungkus dalam peti, cuma dimandikan, dikafan, terus sholati. Waktu mau ditutup juga diazani dulu sama kakek dari ibu yang dulu ngajarin almarhum sholat sama ngaji. Ini adalah almarhum DM-nya adiknya ya. Saya baca ya, ini adalah ketika adiknya menerima surat wasiat. Jadi saya bacakan, terima kasih banyak kakak, berkat doa kakak, Agung sekarang dalam mewujudkan cita Agung. Agung bisa menggantikan almarhum Abang Guntur. Kemarin Sabtu jam 10 pagi komandan almarhum Abang Guntur ke rumah memberikan surat sakti. Insya Allah ya. Ini tidak disangka karena tadinya adiknya sempat gimana ya, karena memang sekarang kan untuk menjadi anggota itu kan tidak segampang ya yang kita bayangkan ya. Karena mungkin banyak syarat ataupun mungkin saingan atau set. Jadi intinya Allah mempermudah adiknya. Kenapa? Doa-doa almarhum itu. Jadi adiknya itu ini kata-kata adiknya. Iya kak, nggak apa-apa, kakak sudah saya anggap seperti kakak kandung saya sendiri. Ini semua adalah doa-doa almarhum, karena almarhum memberikan amanah agar saya menggantikan sebagai kakak ataupun pengganti almarhum. Ini saya bertanya mana adiknya ya. Alhamdulillah. Sekolah dek. Apa kak tanya umur almarhum Guntur berapa? Waktu itu adalah umur almarhum 8 tahun. Waktu almarhum memperlihatkan foto kakak, almarhum bilang apa ke dedek Rizky? Almarhum bilang ke Rizky, suatu saat nanti kakak bakal menggantikan almarhum sebagai kakak Rizky, dan sekarang menjadi kenyataan juga. Masya Allah.
Jadi ini bukan bohong ya, walaupun pada akhirnya sekarang saya tidak ada yang orang yang memang sengaja tidak mengizinkan adiknya dekat dengan saya lagi. Saya tidak tahu itu keluarganya atau mungkin adalah teman-teman almarhum yang tidak suka dengan kejadian tersebut. Tiba-tiba almarhum memberikan amanah demikian rupa, dan saya memang memposting semua karena ini adalah kejadian yang luar biasa. Saya posting dengan menandai almarhum. Jadi saya tuh awalnya tidak mengenal sama sekali. Jadi ini agar apa, bisa jadikan pelajaran. Dan mungkin banyak orang yang menyukai almarhum dan tidak mengetahui almarhum itu lumpuh. Tapi kan saya memang dari dulu tuh saya tidak akan memilah-milih gitu. Asalkan ia beriman, bertakwa, terbukti istiqomah, saya akan menerima apa adanya. Dan ternyata Allah jawab, dan ternyata almarhum itu menurut info-info dari teman-temannya ketika sudah meninggal itu beliau itu terbaling lumpuh. Banyak yang tidak menyangka sekali. Jadi banyak yang juga yang tidak percaya dengan amanah tersebut. Saya juga sampai sekarang saya itu masih bertanya-tanya, tapi kenyataannya doa-doa almarhum jadi wujud dalam diri saya. Ini adalah doa almarhum yang dituliskan, doa almarhum, dan itu ditujukan orang yang diharapkan. Jadi setelah membaca saya benar-benar menangis gitu. Jadi saya akan berbaca, ya Robbi, aku berdoa untuk seorang wanita yang menjadi bagian dari hidupku, seorang wanita yang sungguh mencintaimu lebih dari segala sesuatu, seorang wanita yang akan meletakkan pada posisi kedua di hatinya setelah engkau, seorang wanita yang hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untukmu. Begitulah doa-doanya untuk wanita tersebut. Jadi beliau mendoakan saya agar menjadi yang seperti apa yang dia inginkan, yaitu baik, dan Allah akan mengabulkan apa-apa yang doa-doa yang mulia hambanya, apalagi doa orang mukmin yang bertahan ketika dia berada di tengah-tengah orang-orang muslim. Jadi ini jadi kata-kata itu ada yang sampai saya itu benar-benar menangis gitu. Dan aku juga meminta, buatlah aku seorang lelaki yang dapat membuat wanita itu bangga. Berikan aku sebuah hati yang sungguh mencintaimu, sehingga aku dapat mencintainya dengan cintamu, bukan mencintainya dengan sekedar cintaku. Masya Allah. Jadi saya artinya itu mengharapkan seorang wanita yang benar menerima keadaannya dan bangga kepadanya, bukan karena fisiknya ataupun merasa kecil hati dengan fisik ya. Tentu saja seorang laki-laki itu, seorang imam pasti akan berharap seperti itu pada imamnya, makmumnya. Berharap apa? Bangga ataupun memuliakannya, karena seorang pasangan kekasih itu ya seperti itu, lalu saling memuliakan, lalu saling memahami, dan itu akan secara otomatis kalau itu berjodoh. Jadi semua itu tidak akan dibuat-buat. Jodoh itu tidak bisa dengan modus ya, karena itu Allah yang mengatur. Jadi kita akan dijodohkan sesuai dengan diri kita masing-masing. Oleh karena pantaskan diri, karena setiap ujian itu pasti akan berbuah rahmat jika sabar ikhlas. Jadi saya akan memaparkan hanya tiga saja ya, karena anak saya pun belum sehat. Jadi alhamdulillah saya sudah membuat satu album
ini menjadi kenangan buat saya, semoga menjadi bukti-bukti pada sahabat, dan kita belajar untuk mencintai seseorang karena Allah, karena tidak akan sia-sia. Bahkan sampai di akhirat sana Allah tetap ridho, dan pasti doa-doanya itu pasti akan disambut oleh Allah, karena doa-doa baik. Makanya kita harus berdoalah yang baik, dan jangan sampai kita berburuk sangka pada Allah walaupun apapun keadaan kita, karena di setiap ujian itu pasti ada keindahan. Contohnya apa? Kita belajar membaca Al-Quran, karena saya sendiri menempuh ujian lokal itu nggak lulus, benar-benar nggak lulus, karena memang keterbatasan ilmu saya ini memang bukan dari keturunan orang yang ahli agama. Jadi saya cuma niat ingin bisa mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah setelah mengikuti ujian dari Bapak Kiai Dahlan Semarang, yaitu metode qiraati, diluluskan sama Allah. Karena keinginan saya ingin membuat orang tua juga bangga bukan karena harta saya tidak mau. Dan alhamdulillah saya hanya Allah memberikan kecukupan itu. Allah mengurus anak-anak saya, itu saja. Jadi belajarlah untuk memanfaatkan apapun di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah buahnya berkah. Ya. Jadi kita itu setiap kepahitan pasti akan berujung pada kemanisan iman. Dan ini janji Allah. Oleh karena marilah kita belajar bersama-sama, jangan menjadi budak dari iblis. Iblis itu sebenarnya tipu daya. Jadi iblis itu hafal Al-Quran, iblis itu tahu sejarah Nabi, semua tahu. Karena iblis itu punya 1000 cara untuk menggelincirkan manusia buat kacau hidupnya, ya. Nah saya pun alhamdulillah karena dari kecil memang saya kagum dengan ulama, jadi saya dari kecil diarahkan ke situ. Waktu berumah tangga pun saya aktif dalam Fatayat Muslimat, dan kebetulan di daerah suami itu saya itu langsung dipertemukan langsung dengan ibu muslimat, ketua muslimat seanak cabang ya. Dan kebetulan tiba-tiba memberikan amanah untuk menjadi sekretaris Fatayat. Jadi disitulah saya, jadi intinya bukan dari sekarang ya, di usia tua berjuang gitu, karena Allah itu akan memberikan pahala yang mengalir selagi sejak muda itu mau berjuang. Jadi saya bukan untuk pamer ya, ini semoga memotivasi. Jadi Allah itu akan menjalankan kita sesuai dengan hati dan pikiran kita. Oleh karena perbaikilah dan berhati-hatilah di akhir zaman ini ya. Orang banyak sekali tipu daya, seolah-olah itu bentuknya agama, tapi intinya menggelincirkan. Karena kita perlunya guru yang bermazhab. Jadi jangan asal pilih guru, dan orang yang akan Allah arahkan yang baik itu harus melalui proses sebagaimana Rasulullah SAW belajar melalui seorang hamba ataupun maaf ya. Untuk kali ini saya cukupkan sekian saja ya. Insya Allah saya sambungin waktu, dan semoga di setiap pertemuan kita akan ada ilmu yang kita ambil. Nah, karena saya sendiri juga belajar dari hidup ya, karena saya sendiri
Jadi saya itu Allah perjalankan saya bermusafir dari menjadi TKW selama 15 tahun di Malaysia. Jadi door to door itu saya dakwah. Jadi saya mengalami orang yang tersesat. Jadi mereka itu tertipu oleh dunia. Bahkan panggilan Allah itu disepelekan. Ya, awalnya saya ikut orang non muslim selama 3 tahun. Saya banyak cerita yang insya Allah saya akan cerita bagaimana saya dalam satu hari bisa mendapatkan pekerjaan, terus bertemu dengan orang Sukabumi yang waktu ikut orang Cina bertanya gitu, dia mungkin mengalami stres rumah tangganya, akhirnya dia merantau. Saya tidak tahu, saya tidak mengenal dia, menyentuh pun enggak. Jadi menyentuh sama sekali, dia hanya lempar kertas karena waktu itu sangat ketat ya peraturannya waktu jadi TKW 2005. Jadi bertanya sebenarnya sih apa tujuan hidup kita, Mbak. Jadi sampai dia minta tolong disembuhkan penyakitnya. Ya berkah kami usaha bareng-bareng, bukan karena saya itu apa itu. Jadi karena saya sendiri kepada ulama, datang ulama harus mengamalkan ilmu, mengamalkan amal zikir, dan itu bukan zikir yang menyesatkan, dan alhamdulillah berbuah, dan alhamdulillah majikannya sayang. Terus yang membuat saya takut dan saya itu nggak bisa berbuat apa-apa itu apa, ketika Mbak Heni, itu namanya Mbak Heni, meminta disembuhkan penyakit di wajahnya, jadi penyakit kulit itu. Jadi mungkin itu santet atau apa ya, karena orang suaminya itu berjudi, madon gitu, jadi dia merantau dalam keadaan goncang gitu. Terus dia sendiri nggak banyak zikir, tapi Allah masih memberikan hidayah, akhirnya kami bertemu. Dan saya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali apa yang diajarkan oleh guru saya. Nah, saya suruh mengamalkan surat At-Taubah, Laqad ja'akum, terus ya Qawiyu ya Matin. Ya Qawiyu ya Matin itu minta kekuatan lahir dan batin. Jadi Mbak Heni itu bertanya kepada saya, bagaimana Mbak agar saya kuat? Jadi pertanyaan itu semua saya membuat saya nangis, karena waktu itu saya baru kerja kurang lebih 3 bulanan kalau salah. Jadi seolah-olah pertanyaan itu Allah tujukan kepada saya untuk menjawab bagaimana jawaban saya. Jadi apakah saya akan mengajarkan orang sesat atau tidak? Jadi saya hanya memberikan apa yang saya bisa. Jadi saya hanya menyuruh beliau itu mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh guru saya. Nah, alhamdulillah tidak lama, 3 bulan gitu. Mungkin karena beliau itu adalah orang yang zalim dari suaminya. Di samping itu si Mbak Heni ini bukan tipe orang yang putus asa, orang yang kuat gitu. Jadi dalam keterpurukannya dia masih bisa bertahan dan mau bertanya gitu. Jadi walaupun dia tidak mengenal saya, tapi kenapa pertanyaan-pertanyaan itu seolah-olah mengenal saya gitu. Jadi saya memohon pada Allah, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Ya semoga dengan kesembuhannya bisa menambah keinginannya kepadamu. Jangan engkau alihkan doa aku ya Allah untuk teman saya, sahabat saya. Kalau misalkan doa saya tidak terjawab, bagaimana perasaan Mbak Heni? Dan bagaimana keyakinan beliau terhadapmu ya Allah? Ya Allah, gitu. Saya benar-benar bingung ya, karena disuruh untuk menyembuhkan penyakit. Saya apa? Saya bukan tabib. Saya hanya orang musafir yang juga mengalami ya banyak saya sendiri baru bangkit, itu bisa bangkit tiba-tiba saya dititipin seseorang oleh Allah. Ya, saya hanya belajar bareng-bareng karena lantaran beliau mau usaha, dan alhamdulillah beliau tidak hanya mengamalkan doa saya, bahkan sholat duha, bahkan lebih rajin. Ya alhamdulillah berbuah. Dan setelah saya ikut Melayu, saya masih menyimpan nomor keluarganya.
dan beliau menyampaikan bahwa suaminya sudah tobat. Masya Allah. Jadi itu amalan doa lakoja akum itu sangat dahsyat untuk meluluhkan hati. Jadi tergantung orang mengamalkannya. Kalau lillahi ta'ala insya Allah. Jadi ketika itu saya hubungi, ya alhamdulillah, dan suaminya itu mau berdagang, dan berdagang artinya Allah memberikan jalan keluar atas pertobatan suaminya. Jadi intinya semua adalah menjadi pelajaran bagi saya ya. Jadi Allah itu maha mendengar, maha melihat. Jadi kita itu tidak mungkin lepas dari dosa, pasti ada dosa. Oleh karena yang penting adalah kita sadari, banyak istighfar. Nah, kehidupan itu sangat keras. Nah, kita menyikapinya tuh jangan sampai lelai. Kayak apapun kita harus bertahan. Ya, semoga pertemuan kita ada manfaatnya. Cukup sekian saja ya. Semoga di lain waktu kita masih bisa berkongsi dan sama-sama kita belajar insyaallah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.